Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan meningkatnya produksi sampah dan limbah rumah tangga. Dalam rumah tangga terdapat istilah grey water dan black water. Grey water merupakan air limbah dari hasil mandi maupun mencuci. Hampir semua kompleks perumahan di Indonesia membuang grey water langsung ke sungai tanpa diolah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan pada tahun 2015 hampir 68% mutu air sungai di Indonesia dalam status tercemar dikarenakan pembuangan sampah dan limbah rumah tangga yang tidak terkontrol. Sedangkan black water merupakan air limbah yang berasal dari kakus atau tinja manusia. Sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan septic tank sebagai tempat buangan black water dengan sistem resapan, yang seharusnya sistem tersebut tidak dilakukan, karena air yang meresap ke dalam tanah akan menyebabkan terjadinya pencemaran sumber air tanah. Sebagai solusi permasalahan tersebut, maka diusulkan gagasan futuristik yang tersaji dalam video sistem pengolahan limbah rumah tangga menjadi energi terbarukan, yaitu perumahan yang memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengolahan limbah, serta menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik. Pertama, yaitu pengolahan tinja. Setiap harinya, manusia menghasilkan tinja dengan berat basa rata-rata 200 hingga 400 gram. Tinja yang berasal dari rumah-rumah selanjutnya dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju pusat tempat pengolahan tinja. Pengolahan ini ditempatkan di sekitar taman agar tidak mengganggu kondusivitas perumahan. Tujuan dari proses pengolahan ini yaitu menjadikan tinja sebagai bahan bakar biogas. Pertama, tinja dicampur dengan air di bak penampungan sementara hingga membentuk lumpur. Kemudian, lumpur tinja dialirkan menuju digester yang merupakan instalasi kedap udara sehingga proses dekomposisi bahan organik dapat berjalan secara optimum. Dari proses fermentasi yang terjadi selama 2 minggu, tinja akan menghasilkan gas metana atau CH4. Sedangkan sluri atau lumpur yang berada di bawah digester akan terdorong keluar oleh tekanan gas menuju tempat pembuangan terakhir. Biogas yang dihasilkan ditampung terlebih dahulu di tempat penampungan yang dilengkapi dengan kran untuk membuka dan menutup aliran gas. Selanjutnya, biogas didistribusikan kembali ke rumah-rumah melalui pipa besi. Biogas ini sudah bisa digunakan untuk memasak dan keperluan lainnya. 2. Pengolahan air limbah. Air sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Air limbah yang berasal dari rumah-rumah kemudian dialirkan menuju pusat pengolahan yang berada di sekitar taman. Pengolahan air limbah menjadi air bersih ini menggunakan teknologi anaerobic buffer reactor. Pertama, air limbah dialirkan ke bak penampungan awal. Bak ini sebagai pengontrol aliran air. Selanjutnya, air limbah dipompa dan dialirkan ke bak grease trap sebagai perangkap lemak yang masih melekat pada air. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak sedimentasi. Bak ini digunakan untuk mengendapkan pasir dan padatan besar yang belum terurai. Kemudian, air limbah dialirkan menuju bak ekualisasi untuk meratakan kuantitas air limbah sebelum masuk ke zona berikutnya. Air limbah dialirkan ke zona yang disebut anaerobic buffer reactor atau IBR. Air limbah dialirkan dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya dengan aliran naik turun melewati dinding penyekat. Pada tiap kompartemen terjadi proses penguraian kandungan organik karena air limbah dipertemukan dengan sisa lumpur yang mengandung mikroorganisme di bagian bawah. Dari sistem anaerobik ini menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai biogas. Untuk memperbaiki kualitas dan mengurangi efek berbahaya dari air limbah, maka pada pengolahan ini menggunakan bangunan yang disebut constructed wetlands, yaitu konstruksi yang memanfaatkan kerikil dan tanaman air sebagai media dalam menunjang perkembangan mikroba, serta penurunan kandungan bahan pencemaran pada air. Setelah dari zona wetlands, air limbah dialirkan ke bak penampungan akhir. Air limbah yang terus mengalir naik hingga mencapai batas penampungan akan dikeluarkan melalui pipa yang langsung mengarah ke sungai besar. Sedangkan air bersih yang ingin didistribusikan kembali untuk warga perumahan akan ditarik oleh pompa dan dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa bawah tanah. 3. Pengolahan sampah organik. Sampah organik akan diolah menjadi briket, yaitu bahan bakar biomasa yang setara dengan batu bara.
Adanya motion graphic pada video ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan limbah, serta dapat menambah jumlah ruang terbuka hijau dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi terbarukan.